Saudara dan saudariku yang terkasih, kerajaan Allah bukanlah konsep atau realitas statis. Bagi Yesus, kerajaan Allah selalu berarti sebuah misi, yaitu misi yang aktif, misi yang dinamis, dan misi yang damai, dalam arti membangun perdamaian. Yesus meresmikan suatu proses di mana Allah menjadi kehadiran aktif dalam sabda dan tanda-tanda, dan iman yang dibangkitkannya membangkitkan juga sukacita yang mendalam bagi kita semua. Selamat pagi saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pada pagi hari ini. Kita awali permenungan kita pagi ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih kami haturkan kepadamu karena pagi hari ini kami kembali bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu ya Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, agar kami dapat hidup seturut teladan suci-Mu dan menjadi keluarga-keluarga Kristiani yang selalu mewartakan cinta dan belas kasihan-Mu kepada semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengar tentang kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Mereka bertemu dan mereka melakukan suatu dialog dari hati ke hati. Mereka juga melakukan rekonsiliasi atau pengampunan di antara mereka. Yusuf dari sudut pandang kita sebagai seorang manusia mungkin bisa saja melakukan balas dendam terhadap saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan telah memilih Yusuf untuk membuka jalan keselamatan bagi keluarganya, dan ia juga memiliki hati yang selalu mau mengampuni berapa besar kesalahan saudara-saudaranya. Kita bisa mengatakan bahwa Yusuf memiliki sikap yang dibutuhkan oleh manusia di zaman sekarang ini, di mana sikapnya bisa menjadi contoh bagi seorang pendamping yang baik, yang menginginkan dirinya untuk membantu dan melihat sesamanya yang lain dapat tumbuh. Dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertainya, dan keyakinannya ini membantunya mengatasi setiap godaan, setiap cobaan yang telah dilalui di dalam hidupnya. Tuhan memiliki rencana dan tujuan baik untuk Yusuf maupun untuk saudara-saudaranya dan seluruh anggota keluarganya. Iman Yusuf kepada Tuhan yang memungkinkan dia untuk mengampuni saudara-saudaranya, dan iman yang sama ini membuatnya menemukan rencana Tuhan untuknya, karena untuk menyelamatkan nyawa dari kelaparan hebat yang melanda negeri itu, Tuhan mengirimnya mendahului sanak keluarganya. Kita dapat melihat bahwa kunci keberhasilan dalam setiap situasi dan keadaan, dalam setiap kesulitan maupun kemakmuran, kuncinya adalah kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini ada dua instruksi konkret tentang bagaimana menjalankan misi, yaitu pergi dan wartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Tujuan utamanya dari kedua instruksi ini adalah untuk mengungkapkan kehadiran kerajaan surga dan untuk mewartakan kedekatan kerajaan itu. Inilah kebaruan yang dibawa oleh Yesus. Kerajaan adalah tema sentral dari pemberitaan Yesus, dan secara langsung atau tidak langsung Yesus selalu berbicara tentang kerajaan. Yesus juga memberi para muridnya tugas ganda, yaitu mengumumkan atau mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan harus diwartakan bahwa dengan kedatangan kerajaan, kejahatan dikalahkan dan pembebasan dari perbudakan manusia telah tiba. Kerajaan disampaikan melalui gerakan belas kasihan, dan cara untuk menyatakan belas kasihan itu adalah pelayanan. Yesus mengundang para muridnya untuk menjalankan misi dengan menaruh kepercayaan kepada mereka. Itulah sebabnya para muridnya ketika menjalankan misi mereka tidak boleh membawa uang atau tas, membawa pelana atau sandal. Yesus ingin mereka bebas dan diidentikan dengan orang miskin.
Berada di antara orang miskin adalah suatu momen terbaik untuk mewartakan kerajaan surga. Yesus ingin juga mereka menjadi pembawa pesan perdamaian dan kemurahan hati, yaitu kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Kedekatan dengan orang miskin merupakan suatu tanda cinta dan solidaritas terhadap yang membutuhkan. Saudara dan saudariku yang terkasih, kerajaan Allah bukanlah konsep atau realitas statis. Bagi Yesus, kerajaan Allah selalu berarti sebuah misi, yaitu misi yang aktif, misi yang dinamis, dan misi yang damai, dalam arti membangun perdamaian. Yesus meresmikan suatu proses di mana Allah menjadi kehadiran aktif dalam sabda dan tanda-tanda, dan iman yang dibangkitkannya membangkitkan juga sukacita yang mendalam bagi kita semua. Namun tentunya tidak semua orang menerima misi damai ini. Kesediaan adalah hal mendasar dalam menjalankan misi tersebut. Terkadang ada terlalu banyak prasangka yang mengakar, ada struktur kejahatan yang kuat yang menutupi hati kita. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus memperingatkan kita dengan jelas dan keras untuk kita semua agar tidak jatuh dalam hukuman seperti yang terjadi pada Sodom dan Gomora, dan bahkan lebih dari kedua kota itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria, Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.